tahu kan? Atas kuburan, bawah sono kali. Iya. Iya kan? Itu tuh emang serem di situ sih. Tempat lalu lalangnya tuh hantu makhluk. Jadi nggak lama gue cerita begitu, intinya begitu gue habis cerita itu, tiba-tiba nih si Am, kita masih nongkrong di luar kan nih. Sumpah didatengin didatengin kata dia. Sumpah didatengin di belakang lo nih, di belakangnya Oleh nih. Enggak, ini si Am ini gue soalnya kan gimana ya, bocahnya kan begitu ya. Iya, percaya nggak percaya gue Jal. Tapi, nih ini baru kejadian itu. Nggak lama, masuk, sumpah masuk di keganggu, sumpah, di belakang lo, sumpah demi apapun masuk. Dia maksa tetap ya. Gue tadi kan nggak mau kan. Udah oke. Juga udah ngerasa sininya dingin nih. Bener dingin. Udah masuk, gue juga udah nggak enak nih katanya. Ya udah masuk deh ke rumah nih. Kontrakan. Masuk ngobrol-ngobrol, main game, lalu. Udah kan cabut satu kan tuh. Yang di situ Ucin, gue, Oe, Egi, Marcel. berempat. Enggak, Marcel udah cabut juga. Iam udah cabut. Nginep dah tuh. Ucin tidur di bawah. Di bawah, semua gue tidur di bawah juga. Gue di pojok, Ucin samping gue nih. Sini Egi, sini Oe. Deket pintu. Itu jendela kan gak ada gordennya. Iya, benar. Kan? Gak lama, jam 3. Gak ada angin, gak ada apa. Ini pintu nih, engselnya. Aduh. Dan itu bukan gue yang dengar, bukan gue yang lihat, itu Oe yang lihat. Sendiri. Oe kan meleknya kan kuat kan tuh, bocah. Gak lama, Gi, lu denger gak Gi? Astagfirullah. Anjing kaget gue bangsat. Memang suka kayak gitu guys, tikus guys. Aduh, kok jadi parno ya gue. Engsel dimainin nggak bentar, kurang lebih semenit ada. Aduh, gitu. Kenceng apa tak doang? Pelan, kenceng, kayak orang maksa buat masuk. Aduh, tikus bangsat. Gak lama, Oe, gituin Egi kan. Gi, denger Egi. Astagfirullah, Egi balik badan langsung kan. Egi denger juga. Iya. Dibangun, nih Egi nyentuh lagi si Ucin nih. Cin, denger gak Cin? Astagfirullah, balik lagi ke kiri, pada ke kiri semua nggak ada akhirnya kan. Terus lu nggak dibangunin? Enggak, gue dibangunin tapi udah gitulah. Kebakaran pun juga susah gue dibangunin. Iya sih, memang bangsat kebo ya. Terus udah tuh kejadian itu kan. Nggak lama, jam 4:30 abis subuh, jam 5-an deh. Ada yang mau masuk lagi, tapi bukan engsel yang digituin, dorong buat kunci pintu. Kan pintunya kan dikunci tuh, mertua gue, bokap mertua gue. Jadi ngakalin biar itu kunci yang di dalam kedorong, gitu kan, biar dia bisa ngebuka tuh pintu, ngelihat kondisi kita orang pada. Masuk dong, tuh kakek bokap mertua gue. Masuk, nggak lama. Nah di situ si Uni juga dengar tuh, tapi gini Cal, ibarat kata kan itu jendela itu kan nggak ada gorden nih. Pasti kalau orang ada tapak kaki pun itu kan kedengaran dan kelihatan. Yang kejadian jam 3 itu nggak ada sama sekali tapak kaki, nggak ada sama sekali orang jalan. Langsung aja begitu. Tapi kalau yang subuh, nah ini kan gue baru tahu ceritanya itu dari Egi sama Oe. Gue jam 3 ada yang coba masuk ke rumah lu, kata dia begitu. Maksud sih bapaknya Lisa kali kan memang sering begitu. Bapaknya Lisa kalau pagi-pagi ngontrol. Bukan, bapaknya Lisa tuh habis subuh. Oh, ini sebelum subuh? Iya. Nah, akhirnya gue make sure nih ke bokapnya Lisa nih, bokap mertua gue. Kakek waktu itu yang pas aja ulang tahun, yang teman-temannya pada nginep sampai jangan tidur di bawah, kakek berapa kali datang ke rumah? Datang ke kontrakan, gue gituin kan. Kakek sekali, kata dia gitu kan. Enggak, kek, ini yang kejadiannya yang jam 3. Kakek kan datang jam berapa ya? Habis subuh. Ini jam 3. Panji kali, bukan Bang Panji, ini jam 3 pagi. Oh nggak tahu. Nah di situ deh gue langsung anjir, gue bilang itu anjing sih bang. Kalau orang sih nggak mungkin seiseng itu. Dan nggak mungkin jam 3 juga ngisenginnya. Biar kata maling, maksudnya kalau misalkan maling juga mikir itu kan kondisi rumah lu belakang kebun segala macem, ini itunya serem banget gitu. Gua aja yang pertama kali main ke rumah lu, ini bener rumah Jaun gitu loh. Iya kan? Masuk gang begitu deh, gue bilang ini bener rumah Jaun nih, gue bilang agak serem ya gue bilang. Tapi awal-awal gue ngelihat itu kontrakan nih, karena menurut gue kan oke lah kamar banyak, pikir gue tuh bisa buat gue game nanti, game benar kan? Itu kan memang plan gue. Akhirnya kan bikinlah konten lo di situ kan. Jadi gue emang udah punya setup di daerah situ. Tapi ternyata ya apa boleh buat, kondisinya
Ya gue sih kalau selama itu dia nggak ngeganggu, gue Nggak masalah. Sebenarnya kalau buat gue pun nih Cal, dia ngeganggu pun gue nggak masalah. Tapi anak lu. Tapi anak gue yang gue pikirin. Apalagi lu pindah kan pas anak lu brojol kan yang kedua kan. Iya. Ini bukan masalah apa-apa ya, karena memang gue lebih khawatirin sama anak gue aja, karena kan masih pada bocah nih anak kan bolak-balik nanti ke atas, diajak main tiba-tiba jatuh brak ya kan, kita nggak tahu. Soalnya anak kecil itu jauh lebih peka kok masalah-masalah gituan. Azim tuh. Nggak pernah juga Azim. Yang pertama tuh. Dia gue nggak tahu kenapa ya. Ini feeling seorang ayah. Bukan feeling seorang ayah. Gue nggak ngerti kenapa dia bisa benar-benar tahu. Pertama itu di kontrakan itu. Ini gue udah jadi banyakin cerita nih. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa, santai. Terus Azim nih setiap gue suruh buang sampah itu kan ada di kulkas. Apa sampah di kulkas? Oh. Dekat kulkas, samping kulkas. Tempat sampah. Zim, tolong ayah buangin sampah Zim. Takut ada hantu. Nggak berani. Jadi bentar nih, Zim tolongin ayah dong buangin sampah. Dia ntar jalan nih. Nggak lama baru belok dikit nih. Takut ada hantu, nggak jadi. Tapi nggak gitu. Nangis ya? Nggak nangis, cuman dia bilang begitu. Dan itu dia dari dulu 40 hari memang sering banget untuk interaksi. Kayak kemasukan gitu Cal. Tapi lebih kepada tuh mentalnya ke almarhum dari abang ipar gua, ke ibu mertua gue. Keluarga lah ya. Iya. Maksudnya dirasukin dalam arti ya itu keluarga masih gitu. Iya. Begitu, dan itu baru itu kejadian di sana. Jadi gue bilang menurut gue, kayaknya nggak nyaman nih gue nih kalau kayak gini mulu. Sambil gue nyari kontrakan kan. Itu menurut gue kejadian gue yang gue tempat tinggal. Soalnya posisinya rumah anjing rumah lu sama rumah neneknya Azim deket kan, karena keluarganya kan di situ semua. Yes, benar. Kalau gue baru buat kemarin sih ini di rumah yang sekarang gue tinggal ini. Oh, yang gitu. Jadi kemarin banget ini kejadian. Kosong gitu kan rumah? Enggak ada orangnya, cuman emang bentuknya serem aja. Iya, ngeri sedep. Emang bentuknya serem. Yang punya ada supir angkot juga, teman bokap gue. Nah jadi posisinya kan gue nggak bisa tidur nih. Gue sekarang tuh udah ketergantungan sama kayak misalkan gue harus nonton YouTube dulu nih biar ngantuk gitu. Nonton lah gue Sarah Wijayanto. Kontennya horor nih, konten horor. Lagi nonton kan posisinya kan gue di kamar lampu pasti mati kan, udah bener-bener gelap banget, jadi yang nyala lampu handphone doang gitu. Lagi nonton kasih segala macem. Lu pernah masuk ke kamar gue gak sih? Pernah. Nah kan sekali. Ini kan masuk kamar, sebelah kiri kan lemari gue tuh yang kecil. Yang isinya ada apa-apaan itu situ. Nah di situ posisinya ini tembok nih. Ini lemari gue, tapi ada yang gedor dari belakang lemari. Nah lo. Puk begitu suaranya. Jelas banget. Jelas, gue posisi nggak pakai headset, jadi gue nontonnya tuh ya udah lepas headset aja gitu kan. Gue nonton. Tapi ada barang-barang nggak di situ belakang lemari? Belakang lemari nggak ada, lemari pun kosong karena kan waktu itu kan banjir kan. Iya. Baju-baju belum sempat gue masukin. Jadi lemari gue posisinya kosong. Dan lemari triplek gimana sih? Kalau diketok dikit kan berasa. Bener. Lagi nonton, tak. Anjing apaan tuh, gue bilang, gue sering ngapain itu refleks. Gue sangkin penasaran gue buka tuh lemari. Iya benar, kalau gue tuh kayak gitu. Gue buka, gue bilang kok kagak ada apaan. Tikus nggak mungkin dong, tikus di situ kan. Gue bilang, udah gue tutup lagi, lanjut nonton. Nah nggak lama gue tidur nih gue udah ketiduran, kaki gue udah kayak gini nih. Ih, itu gue pertama kali tuh maksud gue. Tapi lo ngerasa tuh? Ngerasa, gue bangun langsung. Gue bangun, anjing apaan tuh? Tuh langsung merinding sampai ubun-ubun, sampai sekarang juga merinding gue. Merinding sampai ubun-ubun. Maksud gue itu kan rumah gue baru tempatin belum ada setahun, 6 bulan juga nggak ada lah. Baru berapa bulan sih gue dari Januari lah gue tempatin. Hitungan 2 bulan 3 bulan kan. Gitu cuy. Jadi gimana sih lu namanya dipegang gitu? Itu bener-bener kayak ini kaki lu nih digini nih. Dan itu berasa ada kuku-kukunya. Sedep banget itu, Cal. Itu baru kemarin, itu baru kemarin. Lo tangkep tuh tangan. Enggak deh. Pukul pakai mistar. Itu gue bilang. Terus juga gue pernah, kalau dilihatin gue pernah, cuman bentuknya itu siluet, bayangan gitu doang. Jadi posisinya gue waktu zaman bikin konten horor, gue explore ada di video gue yang sebelumnya, di jauh banget. Gue coba untuk uji nyali, karena gue orangnya penakut banget nih gengs. Dulu tuh gue penakut banget. Gue coba buat mental gue berani nih, ngilangin ketakutan, gue coba uji nyali sama temen gue berdua, walaupun berdua ya. Itu posisinya tempatnya itu bekas setu.
Jadi bekasnya itu kebun semua di daerah Sawangan. Coba lu uji nyali. Udah benar mati itu tempat. Dari dulu. Udah lama banget. Jadi ya udah bener-bener pure kebun gitu. Nah, gue lagi uji nyali ini segala macam, lagi jongkok kan, ngeliat sekeliling. Nah, lu tau kan sih, ini kan pohon nih. Langit kan biru ya, bukan hitam gelap gitu kan. Nah, ini pohon di sininya biru tuh lewat kayak kecebong, tau gak lu? Bentuk kecebong, ini bulat ada buntutnya gitu. Lewat loh. Gede itu bentuknya. Wah, gue bangun, anjing dia apaan tuh, gue bilang langsung cabut gue. Terus biar kata belok itu jalanan, lari gue. Itu emang kalau kayak gitu udah gurih-gurih sedap, Cal. Apa? Bayangan aja juga udah gurih-gurih sedap. Gue sampai pucet muka gue, sampai bener-bener lepek nih muka gue nih. Sampai kayak orang habis main futsal lah. Bener-bener keringetan itu parah, Karena apa ya, gue belum pernah ngeliat hal-hal yang kayak gitu. Apalagi pala buntung itu ya. Aduh, nggak tahu deh tuh gue jadi apa deh itu. Anjing serem banget itu. Kalau gue hal-hal kayak gitu, gue bisa dibilang nggak begitu terlalu takut. Karena kenapa? Ya memang gue percaya itu ada, tapi ya memang wajib kita juga baca-bacaan kayak gitu. Benar. Makanya gue kalau ada hal-hal aneh nih, gue selalu samperin. Maksud gue apaan sih nih, gue bilang kan. Kadang gue juga kalau udah kesel banget keganggu nih, ganggu aja lu mending kayak gitu ganggu gue teriak saking keselnya pernah gue teriak. Jadi waktu rumah gue di Citayam itu posisinya belakang rumah gue masih berbeda namanya komplek baru kan. Masih ada beberapa perumahan dan masih banyak juga tanah kosong. Di belakang rumah gue itu pernah gue explore sekali, itu ternyata ada kuburan 2 doang. Kuburannya cuma 2, kuburan anak kecil. Sebelum kejadian sebelum gue explore itu, jadi gue baru tinggal 3 hari 4 hari lah di situ. Nggak bisa tidur, insomnia, memang kan susah tidur kan. Main handphone. Jadi posisinya handphone gue tuh masih ada 2, yang satu yang iPhone. Gue lagi main handphone ini nih, lagi main handphone ini. Yang iPhone gue tuh nggak ada paket datanya sama sekali. Kartunya pun udah gue copotin. Spotify-nya nyala. Lagunya apa? India yang gue bingung. Aduh, dijoget kan? Nggak paham gue juga. Ini kan pakai selendang. Aduh. Lagunya India. Gue mikirnya kepencet kali. Itu positifnya. Mikirin negatifnya, kagak ada paketnya kok bisa nyala gitu. Iya nggak sih? Gitu, itu hitungannya lumayan lah, sekitar 40 detikan lah itu lagunya lah. Lama juga, Cal. Lama, 40 detik lama, Maksud gue... Emang lu nggak langsung pause? Enggak, jadi posisinya pas nyala gue liatin dulu. Gue mikir tuh, sambil, kok nyala handphone gue bilang. Itu lama tuh, baru gue matiin. Gue taruh lagi, main handphone lagi lah gue. Nggak lama, di belakang rumah gue tuh kan, belum diatapin kan, belum gue rapin lah segala macam. Jadi bentuknya tuh masih ngeplong gitu cuy. Kebunnya pun masih kelihatan jelas. Nggak lama ada toples kayak gini nih modelnya nih. Itu butang gitu. Kayak dimainin bocah nggak sih? Dilempar-lempar. Gue saking keselnya gue teriak, ngentot gue bilang. Gue usah kayak gini lah ceritanya, gue gituin saking keselnya gue usah kayak gini lah caranya. Jadi ngegas gue. Gue buka lah pintu, itu toples rapi. Abis gue melin, maksudnya gue positifnya mungkin dia tahu kali gue marah kali ya. Dia dirapin terus, udah tuh gue tutup. Lama main handphone lagi gue, diketok sampai jam 6 pagi gue bisa tidur. Udah ngantuk parah nih, karena kepikiran, iseng. Posisinya gue sendiri, nyokap gue pada ke Jakarta kan, nginep. Iseng tuh cara kayak gitu-gitu, demen dia. Karena nggak ada teman. Nggak ada teman mungkin. Nah nggak lama selesai dari situ, udah beberapa lama gue pindah. Nah temen gue yang konten kreator horor, Cal, rumah lu kan belakangnya mantep nih, bikin konten situ lah. Oke, boleh, gue bilang, explore lah. Nemu kuburan 2 biji dalam hati gue, oh ini anak kecil yang ini yang mainin, gue kayak gitu. Iya anjing, merinding banget gue. Gue sampai pikir, kok ada kuburan cuman 2 gue bilang. Antara ini tanah keluarga, tapi kalau tanah keluarga kan otomatis kan masih banyak kuburan lain kan. Ini cuma 2 doang kuburan anak kecil. Panjangnya segini paling nih. Udah mati. Gue pengen ngomong sama temen, lu yang bercandain gue di belakang, gue gituin. Kamu pernah digangguin, Jal? Pernah gue digangguin. Anjing kesel banget gue. Anjir, diajak main anjing. Gue sampai jam 6 pagi, sampai terang gue baru tidur. Anjir. Tapi hal-hal kayak gitu juga lumayan nih, Cal ya. Lumayan, bukan lumayan lagi, sebenarnya tuh kita ketika ada tuk itu deg-degannya pasti. Deg-degannya pasti. Kadang kan orang kalau yang belum pernah merasakan
so tahu maksudnya. Tahu. Oh lu rasa lo doang kali kayak dulu Ya. gue kayak gitu Cal. Dulu gue tuh ke Lisa tuh begitu. Rasa lo doang kali gini. Tapi pas gue udah married sama dia nih banyak hal yang udah gue alamin. Dan itu sampai gini. Dari almarhum abang ipar gue kan memang dia bisa ngelihat. Bisa ngerasain hal-hal yang kayak gitu. Jadi waktu itu Azim kemasukan, dia yang ngebuang. Udah ngebuang. Tapi pindahnya ke mertua gue yang cewek, ibu mertua gue. Pindahnya ke situ. Dibuang lagi dan nih sama dia, dibaca-bacain sama almarhum abang ipar gue. Ini gue rasa dapatnya kena ke Azim. Karena kenapa? Azim itu lahirnya dia tuh nggak 9 bulan. Oh nggak, prematur jatuhnya? Jatuhnya begitu. Harusnya HPL-nya dia Februari awal atau Januari akhir. Tapi 9 bulan bulat kan? Enggak. Ya, tapi dia keluar lu tahu gak? Apa? Desember tanggal 23. Itu jauh banget. Jauh, Cal. Berarti ngelebihin ya? Hah? Ngelebihin dong? Kan harusnya Februari kan keluar? Februari tahun berikutnya. Oh. Februari tahun berikutnya. Jadi itu kurang lebih 7 bulanan lebih. Dibilang prematur nggak prematur, tapi udah mau masuk 8 bulan. 8 bulan juga masih prematur. Iya, benar-benar sih. 9 bulan harusnya pas gitu. Iya, 8 bulan masih prematur emang. Nah, itu menurut gua karena si almarhum abang ipar gua nih lahirnya juga 6 bulan malah 6 bulan 7 bulan. Si almarhum Atian tuh. Jadi gua bilang apa nih bocah dapat bisa begitu dari soalnya gini. Azim tuh sering banget hal-hal yang memang gua kan bapak suka senonok ya. Maksudnya senonok itu bodo amat lah. Gue jadi lagi main ke lobang nih, Lisa lagi nganterin barang yang dibeli sama si Nita. Mungkin orang-orang lobang kalau nonton tahu. Nah di depan rumahnya Nita dulu tuh orang Arab tuh, keluarganya si Aceng. Itu rumah gue di situ juga dulu. Hah? Yang Rumah tinggi tuh? Iya, gue di tingkatnya. Nah itu sekarang kosong Cal. Oh kosong gitu? Kosong udah 2 tahun. Oh. Itu gue baru tahu, jadi gue ngedrop nih. Set Lisa ngobrol sama Nita. Jam berapa itu posisi? Malam jam 8:30. Set, nggak lama Azim di depan kan ya, Azim selalu di depan. Azim gua tuh tungguin tuh depan rumah Ibra. Jadi sama ngobrol tuh, sama gua ngobrol sama Nita lagi di motor. Nah, gua sambil ngeliat mukanya Azim nih lewat spion. Azim kenapa ngeliatin ke atas mulu? Gitu kan, gua bingung. Nggak lama gua liatin terus. Ya aku takut, dia ngomong begitu kan. Takut kenapa Zim? Gua baru nggak nih. Itu dia nunjuk ke situ rumah persis. Oh rumahnya yang tempatnya itu gue tinggalin itu? Iya, yang tingkat itu. Gue bilang, gak lama gue lihat, loh, kok kayak apa? Itu rumah bener-bener udah jamuran lah, ibarat kata udah terbengkalai lah ya. Iya, udah lembab banget. Gue tanya dong sama Nita langsung. Kebetulan ada yang nyetir itu si Rapli. Nih, Pri, ini rumah kosong. Lah kosong bang, udah lama. Lah berapa tahun? Lu udah 2 tahun kosong. Lah seriusan lu? Ini si Azim takut nih. Gak lama gue bilang, saudara dia cabut tuh. Ya, kata si Rapli. Ya Un, banyak kejadian yang diberhentiin tukang roti nih malam-malam di sini. Kata dia begitu. Tukang sate, tukang roti. Gue bilang ya udah cabut. Masalahnya anak lo udah ngomong begitu. Iya, bener. Ngeri ngapa-ngape. Iya, gue kalau udah Azim udah ngomong kayak gitu nih, gue udah takut gue. Takutnya ngikutin ke dia. Benar. Sedangkan gue sama Lisa pun ya cuman bisa baca-bacaan doang palingan kan. Gak lama gue putar balik langsung, sorry cabut ya. Gue bilang cabut tuh gue langsung. Itu kejadian di situ Cal. Itu dulu pernah. Gue pun nggak ngehin. Dan kejadian lagi di Menara Saida. Itu jadi emang. ceritanya gini, gue mau ke Stick and Shake. Bini gue mau makan kan. Jalanlah kita dari rumah nih, nyampe ke Pengadegan Perumahan Polri. Kan jauh ya dari Menara Saida ya. Ini anak gue udah ngerengek minta di belakang duduknya. Udah. Posisi depan lo? Posisi depan gue. Udah ngerengek. Ayo aku takut, aku mau di belakang. Takut kenapa? Aku takut, aku mau di belakang aja, aku sayang mama. Begitu tuh, dia begitu. Oh gitu. Begitu mulu alasannya. Gak lama, gak usah takut bang, kan ada ayah. Tapi sebelum jalan situ Cal, masih lewat stasiun, itu masih having fun deh. Masih nyanyi masih konyol ya, Akhirnya pas sampai situ, gue tetap gue jabanin nih, bodo amat, biarin lo di depan. Gue penasaran karena takutnya dia di mana. Kalau nggak kayak itu gue nggak tahu nih takutnya dia di mana. Gak lama gue jalan, udah belok begitu kan lapangan tuh, Polri lurus, dia ngeliat. Sekarang lagi kayak gini, tuh pohon banyak, tuh rumah banyak.
Dia cuma ngeliat tuh gedung satu tuh, Menara Saidah. Ya aku takut apa? Itu tunjuk ke atas. Tuh nunjukin gedung. Gue malah langsung diem, nggak ada yang ngasih tahu, Cal. Gue nggak bilang, Zim itu serem loh, nggak bilang kayak gitu. Dan gue malah langsung speechless. Sah, di nunjuk Menara Saidah. Nggak usah takut bang, baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Hus, gue gituin kan. Aku takut sayang mama, aku mau di belakang. Maksa begitu mulu. Gue tetap jalanin terus, gue terobosnya. Udah lewat dari stasiun Cawang, udah Aman. enjoy lagi aman. Mau ada kereta juga itu pas sepanjang jalan itu tuh. Takut dia, Cal. Itu masih pertama kali tuh. First impressionnya dia tuh sama Menara Saidah. Kedua, begitu lagi, Cal. Kedua kali gue ke situ lagi, stick and shake, lewat situ lagi sama begitu. Dan itu nggak pas berangkat doang. Pas pulang juga. Pulangnya mau ke dekat stasiun Cawang, dia minta di belakang. Tuh, sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. Karena Menara Saidah tuh udah puluhan tahun, gila. Dan gue tanya, emang ada apaan bang? Itu kan nggak ada apa-apaan. Ada hantu ya, banyak. Di mana emang? Di awan atas. Aduh. Tuh. Sekarang logikanya kalau bocah ngeliat hantu nih, pasti dia ngeliat di situ doang, dia nggak bakalan nunjuk di atas, di awan, nggak bakal nunjuk kayak gitu. Tapi ini dia benar-benar nunjuk. Dan itu buat gua, aduh, wah gawat nih, gue bilang nih kayak kudu dijaga nih bocah nih. Iyalah, ngerinya kenapa ngapa. Soalnya emang Menara Saidah itu udah caur, dan ada beberapa YouTuber horor tuh pernah ke situ. Pernah, dan sekarang kan nggak boleh kan? Nggak boleh. Karena memang udah benar-benar terlalu kuat di situ. Itu kenceng banget. Jadi itu kalau bisa dibilang itu tempatnya jin di situ, Cal. Tapi lu Istananya. pernah nggak masuk kayak tempat-tempat yang mungkin terbengkalai kayak gitu? Lu pernah masuk? Nggak pernah masuk. Lu kalau misalkan masuk ke dalam nih, contoh. Gue penasaran sih sama kayak gitu-gitu tuh. Gue penasaran sama konten kreator yang masuk jauh-jauh ini ke gua, ke pemakaman mana kayak gitu. Gue penasaran, Cal. Itu sebenarnya gini sih. Pertama tuh yang serunya ya, ngadu adrenalin lu. Iya. Pertama, kedua itu lu bisa tahu nih, misalkan ada 3 ruangan. Kita masuk ruangan 1, oh nggak terlalu pengap. Ruangan 2, oh ini gila nih pengapnya. Kekurangan terakhir itu sampai mau pingsan, gue pernah kayak gitu. Jadi waktu gue explore itu, kita nggak terlalu rame nih, tapi berasanya pas kita masuk ruangan itu kayak ada 50 orang di dalam tuh. Iya. Kayak aduh anjing nyesek dada gue deh. Iya, gitu. Iya, emang. Terus kaki lemes. Jadi semakin kuat dinya juga. Dan terus kata memang ada ruangan-ruangan kayak gitu. Jadi ada beberapa yang kayak gitu. Beberapa lantai, misalkan kalau ke gedung nih, di lantai ini hawanya kayak gimana? Hawanya energinya kayak gimana? Bener. Bahkan bukan orang-orang yang cuman bisa melihat doang. Orang awam pun bisa. Lu nggak punya apa-apa nih, misalkan nggak punya bekal, lu pasti akan ngerasain. Itu manusiawi. Itu gila, maksud gua. Gimana sih ya, namanya kita masuk itu sehat kan, tenaga kita banyak. Tiba-tiba masuk ke dalam gitu kok lemes sih kaki. Pala tuh kayak misalkan contoh ada satu titik nih di situ nih. Kita lihat sini mau ke situ terus. Itu berarti ada katanya gitu. Terus kedua, kata temenku, kalau sumpamanya lo takut, jangan pernah langsung deg-degan. Itu lu kurangin deg-degan lo, karena ketika lo deg-degan energi lo terkuras. Benar. Jadi makin menang dianya nih. Menang dianya. Otomatis lu bakal bisa kemasukan gitu. Benar banget. Gue bilang gila sih. Ya udah, mungkin segitu aja kali konten gue. Paranormal, anjing ngomongnya. Banyak sih sebenarnya kalau mau ditumpahin nih. Banyak, cuma nanti bakalan panjang banget. Mungkin next gue bakalan bikin lagi sama siapa, ya lihat aja nanti. Lihat aja. Pokoknya ada ide-ide apapun itu komen guys. Ya gak sih? Lu butuh kan masukannya kan, siapa tahu mau ada ide konten untuk apa. Boleh, karena saya pusing otak, saya kebagi banyak banget ini. Dia nih. Jadi udah mentok. Ya udah, mungkin segitu aja gengs video gue kali ini. Thank you buat jauh udah cerita horor. Thank you, Cal. Nanti gue bakalan bikin lagi kalau misalkan viewersnya banyak. Pasti bakalan guna. Oke, mungkin segitu aja. Jangan lupa di like, comment, subscribe. See you next video. Bye-bye guys. Peace.